Guys, tahukah kalian apa itu neonazi? Neonazi atau neonazisme adalah ideologi pasca Perang Dunia II yang ingin kembali menghidupkan nazisme. Di dalam Jerman sendiri, ada kecenderungan menganggap neonazi sebagai hal yang tidak penting. Namun perlunya pengawasan lebih jauh karena adanya teror yang terus berkembang dengan sasaran para warga asing, seperti kasus-kasus yang akan kita bahas kali ini. Menurut kabar dari metro.co.uk tanggal 20 November 2019 lalu, seorang remaja dengan paham neonazi dikabarkan telah membuat daftar penyerangan di tempat-tempat kota asalnya yaitu Inggris. Namun karena alasan hukum, remaja laki-laki yang saat itu berusia 16 tahun tidak dapat dipublikasikan namanya. Dari bukti yang ditemukan, ia membuat draft manifesto yang berjudul A Manual for Practical and Sensible Guerrilla Warfare Against the Kika System in the Durham City Area, Sieg Heil. Kata Kika sendiri merupakan hinaan yang digunakan untuk menyebut orang Yahudi. Kekagumannya pada Hitler juga terlihat dari gambar yang terdapat pada draft yang ia buat. Dalam draft tersebut ia menuliskan kota Durham menjadi salah satu target area untuk diserang, termasuk sekolah, pub, gedung dewan, dan kantor pos. Menurutnya lokasi ini akan memaksimalkan dampak serangan dan paling merusak sistem. Ia bahkan juga menulis rencana untuk melakukan pembakaran dengan bom molotov di sinagog lokal atau tempat ibadah Yahudi yang juga digunakan sebagai tempat belajar dan sebagai pusat komunitas. Ia mengatakan kalau perang ras tidak dapat dihindari, ia juga mempunyai daftar senjata api yang akan dibeli untuk melakukan penyerangan loh. Wah, ngeri juga ya. Sebelumnya pada Desember 2018 lalu, dirinya diketahui telah bergabung dengan sebuah forum sayap kanan ekstrim yang mana merupakan tempat pertemuan online untuk kaum fasis. Karena dianggap meresahkan, polisi kemudian menyita berbagai dokumen tulisan tangan maupun koleksi literatur sayap kanan dari kamar tidurnya. Alhasil pada November 2019, hakim menyatakan dirinya bersalah atas 6 pelanggaran termasuk persiapan aksi teroris antara Oktober 2017 dan Maret 2019 di pengadilan Manchester Crown Court. Di pengadilan pun ideologinya dijelaskan sebagai campuran neonazisme, okultisme, dan misantropi yaitu sifat benci atau rasa ketidaksukaan terhadap manusia. Hingga pada Januari 2020, ia dijatuhi hukuman 6 tahun 8 bulan penjara. Pada Januari 2021, di usianya yang ke-18 tahun, anonimitasnya pun kadaluarsa. Sehingga diketahui nama remaja laki-laki ini adalah Jack Reed. Hal ini terungkap lantaran permintaan untuk mempertahankan anonimitasnya ditolak oleh hakim. Saat sidang di pengadilan, hakim mengatakan bahwa Reed tidak memiliki kekuasaan untuk menyembunyikan namanya dari surat kabar. Seorang remaja asal barat daya London bernama Harry Vaughan juga terlibat kasus serupa. Sama seperti Reed, Harry merupakan anggota forum online neonazi Fascist Forge di mana ia mengunggah gambar propaganda buatannya sendiri untuk mempromosikan organisasi teroris divisi Sonnen Creek yang kini sudah dilarang. Ia ditangkap di rumahnya pada Juni 2019 lalu. Dari situ polisi menyita laptop miliknya dan menemukan 4.200 gambar dan 302 file tentang satanisme, antisemitisme, dan neonazisme termasuk manual pembuatan bahan peledak. Seorang jaksa bernama Dan Pounds mengatakan kepada pengadilan bahwa Vaughan memegang ideologi hibrida dari jalan kiri satanisme dan akselerasi, sebuah keyakinan bahwa keruntuhan tak terelakkan dari peradaban dan harus dibawa melalui tindakan terorisme dan kriminalitas. Kedua doktrin ini berada di pinggiran paling ekstrim dari satanisme dan neonazisme. Remaja 18 tahun ini kemudian mengaku bersalah atas 14 pelanggaran terorisme dan 2 pelanggaran mengunduh gambar tidak senonoh anak-anak yang terkait dengan kepercayaan okultisme dan satanisme. Vaughan lantas dijatuhi hukuman penjara yang ditangguhkan di Old Bailey pada November 2020 lalu. Hakim mengatakan kalau dirinya tidak harus menjalani hukuman 24 bulan kecuali dia melakukan lebih banyak kejahatan atau melanggar perintah pengadilan dalam 2 tahun ke depan. Jika Vaughan melanggar ketentuan atau melakukan pelanggaran lebih lanjut, dia akan dikirim ke lembaga pelanggar muda untuk menjalani hukumannya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih tentang kasus-kasus neonazisme tadi? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih.